Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita bisa melakukan podcast kali ini sebagai tugas UAS Ushul Fikih, yang dimana salawat beserta salam yang mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuni Sofiani dengan NIM 124106035 dari Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Hadis kelas 2B. Nah, di sini kita akan membahas tentang usul fikih yang membahas tentang fikih minoritas, yang dimana pembahasan ini tuh sangat sangat perlu kita bahas karena kan siapa tahu yang udah melaksanakan S1 di UIN di Indonesia ini akan melaksanakan pendidikannya di non muslim atau berdakwah di non muslim, karena kan dakwah itu sebagai kewajiban kita ya sebagai umat muslim. Nah, di sini kita akan membahas tidak hanya oleh saya, tapi kita akan memanggil pembahas dari mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kepada mereka, saya persilakan. Atau kalian? Kampus UIN ini nggak semua dari Bandung gitu. Boleh dari sini dulu. Siapa namanya? Halo, nama aku Siti Nurnaimah, asal dari Cibaduyut. NIM-nya 124106008. Nah, selanjutnya. Halo, perkenalkan nama aku Sakila Laila Sabrina. Aku sendiri dari Tasikmalaya. NIM-nya 124106009. Selanjutnya. Halo, nama aku Sherly Bismawati, asal dari Bandung, NIM 124106015. Nah, di sini sebelumnya aku akan nanya nih ke kalian, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semoga Allah memberkati pertemuan kita, podcast kita kali ini. Nah, sebelumnya di sini dari jurusan mana nih? Dari jurusan Ilmu Hadis semua? Iya dong. Hadis. Bangga dong sama jurusan kita. Nah, teman-teman ya, di sini kan banyak banget ya, baik itu dari kalangan pelajar atau dari luar gitu, masyarakat yang mungkin mereka entah itu dengan niat berpendidikan, bekerja, atau bahkan dakwah gitu di kalangan negara yang dimana negara itu tuh mayoritas non-muslim gitu. Bagaimana sih tanggapan kalian? Gimana tentang fikih minoritas yang akan kita bahas gitu. Dari mulai Sherly dulu. Fikih minoritas itu apa gitu? Kalau menurut aku, fikih minoritas itu adalah tentang bagaimana kita menerapkan suatu hukum atau menyesuaikan dengan tradisi-tradisi atau bahkan kultur yang ada di negara itu sendiri. Kalau menurut aku, dan mungkin perannya Islam di sini itu bagaimana menyesuaikan dengan perubahan zaman atau bahkan peraturan-peraturan dari pemerintah. Contohnya kan banyak nih studi kasusnya tentang emang kita boleh ya kalau misalkan sholat di masjid yang bahkan itu tuh mayoritasnya non muslim, atau bahkan kita gimana ya cara mengaplikasikannya tentang syariat-syariat yang kita pakai di lingkungan yang bahkan non muslim kayak gitu. Kalau dan fikih ini
menguak semua itu gitu, membahas tentang kita beradaptasi dengan semua itu kayak gitu. Kalau latar belakangnya itu. Jadi fikih minoritas itu membahas bagaimana umat Muslim, orang Islam yang menjalankan ibadahnya peraturan Islam itu, peraturan Islam, syariat Islam itu di tempat yang dimana itu minoritas Muslim. Iya. Bahkan terkadang orang Islam tuh susah untuk mencari masjid gitu, tempat sholat atau bahkan makanan-makanan halal gitu ya. Nah kalau misalnya tentang bagaimana sih fikih menanggapi hukumnya, kita itu membeli rumah di tempat yang minoritas non muslim dengan sistem riba gitu. Gimana tuh fikih menanggapi hal itu? Ya, sama dari mana dulu. Kalau menurut Sally tentang bagaimana fikih menanggapi hal tersebut, fikih adalah fikih, haram adalah haram, halal adalah halal, kecuali ada sesuatu yang memang mengharuskan ia melakukan tersebut. Contoh, kita sudah tahu bahwa hukum riba itu haram, itu sudah Allah tegaskan dalam Al-Quran, dan fikih juga menegaskan itu, bahwa sesuatu yang riba itu tidak bisa ditoleransi kecuali memang ada hal yang mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Contoh, kalau misalkan kita masih bisa mengambil hal yang halal, dan contohnya adalah ngontrak rumah dulu aja sambil nabung. Kenapa tidak? Kenapa harus ngambil jalan yang memang bukan darurat itu keadaannya? Karena ngambil rumah KPR itu keadaannya kita bukan darurat. Tidak bisa disamakan dengan perumpamaan kita memakan daging babi ketika kita di hutan. Karena konsep darurat di sini adalah ketika kita sama sekali tidak ada jalan atau bahkan benar-benar buntu. Contoh, ketika di hutan yang bahkan pilihannya ada dua, makanan yang haram dan mati meninggal. Itu membuatkan kita, karena itu sudah ada di kapasitas darurat gitu. Sedangkan mengambil rumah KPR dengan sistem riba ini, walaupun misalkan gak apa-apa sistem ribanya cuma 0, sekian, riba tetap riba gitu. Kayak dalamnya emang ya riba udah gitu. Kenapa tidak mengambil jalan yang Allah mudahkan gitu? Karena Islam itu tidak memperumit kita dalam pengambilan hukum gitu. Selama ya motor itu adalah pilihan gitu. Pilihan kita bagaimana kita menanggapi sesuatu yang memang sudah Allah haramkan kayak gitu. Karena sebelum kita mengambil keputusan tentu ada pemikiran yang lebih dalam gitu ya. Maksudnya ada sebelum mengambil keputusan itu mikirnya gak mungkin langsung kan, gak mungkin langsung tiba-tiba ngambil kan. Nah lebih baik ngambil jalan yang memang sesuai syariat dan Allah ridhoi gitu. Lalu kalau dari tes gimana? Kalau menurut aku pribadi, yang dikatakan oleh saudari Sally betul. Terus bagaimana kalau misalnya kasusnya itu ya tadi ya kita kan beli rumah dengan sistem riba. Kalaupun di suatu negara itu tidak ada pembelian rumah tanpa sistem riba, misal kita mau tinggal di jalanan nggak juga kan ya. Tapi di situ juga kita harus tahu batasan. Kalaupun suatu saat nanti di negara tersebut atau di suatu daerah tersebut ada sistem pembelian rumah yang benar-benar tidak ada sistem ribanya, otomatis kita itu harus keluar dari rumah yang kita beli dengan sistem riba itu. Soalnya kan di situ juga Allah juga dalam Islam juga Allah itu memberikan keringanan, memberikan rukhsah. Jadi meskipun kita tinggal bukan menetap ya, hanya sementara gitu di rumah non muslim itu, tapi kita juga harus cari-cari intinya kalau di situ kita tuh sudah menemukan pembelian rumah yang tanpa riba, kita itu harus segera keluar dari rumah itu. Jadi kita kalau misalnya nggak ada nih sama sekali berarti boleh gitu. Tapi di situ juga kita harus ikhtiar mencari yang nggak riba. Ya, yang Allah ridhoi gitu. Ya. Dengan sendiri gimana? Ini aku mau nanya dulu, gimana kalau kita tadi ikut ke orang lain, tapi si rumahnya dia itu rumah yang kayak tadi yang KPR riba gitu. Oh jadi Gimana hukumnya? Tapi kita nggak tahu.
Coba dengan materi. Bagaimana? Kalau menurut aku, it's not problem, karena dia nggak ada hubungannya dengan bagaimana proses pengambilan rumah itu. Kita hanya ikut gitu, kayak numpang gitu, kayak ikut berteduh, atau mungkin kitanya yang lagi emang butuh teduhan, ya udah gitu. Tapi di Gak ada. sini juga benar tadi kan ya Tante Selvi, terus yang tadi udah Selvi sama aku sampai itu, kalau kita cuma numpang doang di situ, kita juga harus segera berikhtiar mencari rumah yang benar-benar itu teh nggak ada kata ribanya. Jadi kita juga harus segera keluar dari rumah itu, kan kita juga tahu bahwa rumah itu teh dibeli dengan sistem riba. Karena kan posisinya bukan kita yang beli gitu. Iya. Bukan Kita tuh hanya berteduh gitu ya. Atau mungkin kita ikut tinggal dulu sambil nunggu proses rumah kita Perkenalan lingkungan juga ya. Iya, kayak gitu. Nah, soalnya menurut saya Yusuf Al-Qaradawi dalam menyikapi fikih minoritas ini, dia itu menekankan pentingnya yang pertama kemudahan, kedua rukhsah, yang ketiga itu maslahat kebaikan. Nah, saya ini itu menyimpulkan bahwa Islam tuh dalam kondisi darurat membolehkan hal yang diharamkan. Yang contoh yang sering kita tahu tuh, yang kalau misalnya kita keadaan di hutan, yang mana makanan di situ tuh yang tersedia hanya babi gitu, babi hutan gitu, nggak ada yang lain. Daripada kita mati gitu, karena di sini kan ada kemudahan. Apabila kita kalau misalnya kita mati, itu ada keluarga yang kita tinggalkan gitu, kan khawatir juga ya kan. Nah, boleh-boleh aja, karena Islam tuh tidak mempersulit gitu, karena kan ada kemudahan dalam Islam juga gitu. Nah, kan kalau dalam sistem riba ini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga ya sudah tertera ayat 275 itu bahwa Allah tuh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tapi fikih di sini tuh mengupas hal itu agar apa? Agar umat Islam yang tinggal di minoritas itu dia bisa melaksanakan ibadahnya, syariatnya dengan sempurna tanpa meninggalkan hal itu. Nah, itu adanya fikih gitu, fikih minoritas ini. Nah, kalau misal nih ada kasus tentang dimana kondisi itu dia bekerja tapi di di tempat yang menjual khamar. Gimana tuh pembahasannya, atau bagaimana fikih menanggapi permasalahan itu? Tahu? Bagaimana teh? Kalau menurut aku, dua hal kasus tadi sama ini masih sama aja. Mungkin ini bisa balik ke pembahasan yang tadi kita jawab. Kalau kita sambil berikhtiar mencari sesuatu yang emang sesuai syariat dan Allah ridhoi, dan alasannya dia bekerja di tempat tersebut juga perlu dipertanyakan. Apa ketika dia tidak bekerja di sana dia tidak akan makan, dia akan kehilangan banyak hal, atau bahkan nyawanya terancam. Sekarang tuh udah gampang banget gitu, udah gampang banget nyari uang. Maksudnya gampang banget nyari uang itu, Allah kasih kita akal aja itu udah kapasitas dari Allah. Kayak contoh, kan lapangan kerjaan di sini sempit banget. Tapi kan Allah udah kasih kita akal. Gimana caranya kita cari uang sesuai dengan yang Allah syariatkan dan tanpa melanggar hal-hal yang memang Allah larang gitu. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ya darurat dan tidak ada pilihan lain selain bekerja di situ, atau mungkin emang lagi butuh banget, boleh ketika dia mendapatkan uang dari situ sambil mencari pekerjaan lain kayak gitu. Tapi ini poinnya mesti darurat itu, mesti pilihannya ketika dia tidak bekerja di situ dia akan bla 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 bla. Iya, berdampak buruk banget. Ya, berdampak buruk banget. Jadi pilihan terakhir gitu. Nah, pilihan terakhir gitu. Kalau udah mentok. Tapi kalau misalkan dibandingin sama zaman sekarang gitu, sama yang teknologi udah menyebar luas gitu, kayak kalau misalkan kita menggunakan kapasitas dengan baik ini gitu, kayaknya nggak susah banget buat cari uang gitu dengan cara yang halal. Ya, bahkan kita bisa membuka lowongan pekerjaan. Nah, ya betul.
karena kapasitas yang Allah kasih itu tidak semena-mena Allah kasih dengan percuma. Maksudnya tidak mungkin kalau misalkan gak ada gunanya gitu. Jadi jangan nyerah di situ aja. Ya. Mentang-mentang udah ada pekerjaan yang gajinya lumayan, ya udah gitu, nggak mau cari lagi. Jadi selama kamu muslim, kamu punya tangan Allah. Ya. Kalau Naila sendiri gimana? Menurut aku kan kayak tadi kerja di tempat kamar. Kalau menurut aku mah nama amal niat ya. Jadi perbuatan tergantung niatnya gimana gitu. Terus kita kerja di tempat yang haram, tapi kan kita niatnya buat cari uang, buat bertahan hidup nih ya. Kalau niatnya kayak gitu nggak apa-apa lah. Tapi kayak tadi Teh Selvi nyari lagi gitu kerjaan yang lain sih ya gitu. Oke lah. Kalau pendapat aku balik lagi ke yang pertama ya, yang kasus nggak sengaja. Kalau misalnya kita itu kerja di tempat yang kita haram, yang tidak Allah ridhoi, terus di situ posisinya benar-benar kita tuh kepepet, terus kita udah nyari pekerjaan sana sini, emang belum rezekinya kita untuk kita diterima di pekerjaan yang haram itu, ya kita juga intinya gak apa-apa karena ya kita dalam keadaan darurat. Kalau intinya benar yang tadi kata Teh Selvi, harus digarisbawahi, boleh itu dalam keadaan darurat. Karena kan dalam Quran Surat Al-Insyirah juga udah dijelaskan ya, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Terus kita juga harus yakin intinya Allah itu masih ujian ke kita itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Atau siapa tahu nanti di kemudian hari Allah itu udah menyiapkan pekerjaan yang baik untuk kita. Jadi kita intinya bisa segera keluar dari pekerjaan Allah itu. Itu kan memang udah hal haram ya hukumnya dalam hadis Abu Daud nomor 3674 juga berbunyi gitu. Sesungguhnya Allah melarang pemar, peminumnya, pembuat, pembawa, penyajian, penjualnya, pembeli, pemerisnya, dan orang yang meminta diperas. Ini yang berkaitan dengan khamar itu benar-benar Allah haramkan gitu. Nah, yang membedakan kasus pertama dengan kasus kedua itu, kalau yang kedua itu bisa aja letaknya itu di mayoritas muslim gitu ya kan. Kalau yang satu lagi emang itu di minoritas gitu ya kan, yang di negara yang mana minoritas muslim banget gitu. Nah jadi kesimpulan dari fikih minoritas ini apa ya? Jadi kasus pertama fikih itu pasti mempermudah gitu ya kan. Ada rukhsah, ada kemudahan, terus adanya memandang dari kemaslahatannya bagaimana. Kan kita dikasih pilihan mana yang baik gitu. Kalau misal nih dalam pembelian rumah tuh ini ada dalam European Council for Fatwa and Research gitu ya. Dia tuh membahas bahwa hal pembelian rumah di sistem riba tuh di non muslim gitu ya kan, boleh asal tidak ada alternatif syariat gitu. Yang kedua itu tempat tinggal pokok, bukan investasi. Semisal nih kita beli di negara luar gitu ya kan, Jepang atau Korea gitu ya kan, yang mayoritas non muslim. Nah itu sebagai investasi doang. Sebenarnya kita tuh tinggal pokoknya itu di Indonesia gitu, memperbanyak rumah gitu. Itu jangan, karena ada tingkatan bagaimana pembelian rumah itu diperbolehkan gitu. Nah dalam ini juga mungkin kalau misalnya udah mah itu buat tempat tinggal pokok gitu, terus dibantu tujuan tinggal di situ tuh untuk dakwah gitu, biar yang tadinya non muslim itu jadi muslim semua gitu. Itu lengkap deh gimana? Kenapa jadi kecampur lagi ya? Pengen jadi bobo. Yang itu tamu. Padahal akhirnya bisa beres itu kan.
udah semuanya kena masih tafsir udah semuanya dikirim semua dari kredit dah. Jangan-jangan tidak puasa. Tafsir sing siapa siap. Terus pengawas. Siap mau kan? Nah, tafsir mah itu yang bisa online bisa Word. Oh itu mah tugasnya tafsir. Ayo online apa mau bisa? UAS mah. Kumaha ada sebab Kelas kami pengennya online. Kayak aku diikhtiarkan. Sebenarnya tuh Gede mah tuh. sering kuat ya. Nah, jadi kan aturan itu banyak larangan gitu dengan adanya fikih. Di sini itu membahas kemudahan rukhsah dalam orang muslim, orang Islam itu melaksanakan ibadah dan syariatnya. Seperti itu. Mungkin sekian gitu ya kan pembahasan podcast kita hari ini. Terima kasih kepada mahasiswi UIN dan Jati Bandung yang telah menginspirasi menyampaikan materi pemahamannya di podcast kali ini. Sekian ya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu gitu ya kan. Allah sehatkan badannya, manfaatkan ilmunya, dan kita bisa mendapatkan nilai yang bagus gitu. Amin. Semoga Allah permudah tentang pemahaman kita mengenai ini agar kita bisa menghadapi tantangan zaman ini dengan mudah dengan syariat-syariat yang memang tertera dalam Islam. Ya, sekian itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.